Geger perseteruan panas pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dengan Rasman Arif Nasution kini semakin meruncing. Pasalnya, Hotman Paris Hutapea tampaknya memberi isyarat terkait status hukum terkini seterunya Rasman atas laporan yang ia layangkan. Sebelumnya, tepatnya pada bulan Januari 2023, Hotman Paris mengungkap bahwa proses hukum laporannya atas Rasman sudah mulai mengerucut. Tak kalah geger pula konflik panas Rasman Arif Nasution dengan Dr. Richard Lee dalam kasus One Prestasi yang dilaporkan Dr. Richard. Ya, seperti telah diberitakan pada medio tahun lalu, tepatnya tanggal 21 Juni 2022, Rasman sempat mengamuk di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelang sidang berlangsung. Sesaat setelah Dr. Richard Lee yang melaporkan dirinya tiba di halaman pengadilan. Berbagai tudingan kepada Dr. Richard Lee dilontarkan Rasman dengan garang yang ditanggapi Dr. Richard dengan senyum bahkan tawa. Seperti apa akhirnya aksi mengamuk Rasman dan proses hukum atas perseteruannya dengan Dr. Richard? Benarkah Dr. Richard justru merasa senang ketika Rasman tidak lagi menjadi kuasa hukumnya ketika itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan panas antara pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution kini semakin meruncing. Pasalnya, Hotman Paris Hutapea tampaknya memberi isyarat terkait status hukum terkini seterunya Rasman atas laporan yang ia layangkan. Sebelumnya, tepatnya pada bulan Januari 2023, Hotman Paris mengungkap bahwa proses hukum laporannya atas Rasman sudah mulai mengerucut. Rasman disinyalir sudah mulai menjalani pemeriksaan oleh penyidik sejak bulan Januari jika tidak terus diundur oleh Rasman. Saya hanya belum nanyakan. Tapi kira-kira kita bisa menanyakan di Mahkamah Cyber tadi. Ya, nanti saya tanyakan lagi kalau sudah ada update akan saya sampaikan. Gak usah Kang, gak usah hari ini Kang. Kira-kira hari ini ada lagi. Belum tahu saya. Nanti tunggu jawabannya. Kalau nanti ada saya sampaikan. Kalau untuk Bang Rasman ditetapkan sebagai tersangka dalam pencemaran nama baik, belum tahu. Berarti clear ya. Suratnya udah selesai. Oh, tuh. Saya pastikan dulu ya. Jawaban Hotman Paris atas pertanyaan banyak wartawan. Memang benar, Hotman telah menerima 2 tembusan surat, yaitu surat dari Bapak Direktur Tindak Pidana Cyber Mabes Polri yang dialamatkan kepada Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung tentang pemberitahuan penetapan 2 orang sebagai tersangka dalam laporan polisi di mana pelapornya adalah Hotman Paris atas dugaan pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Sekali lagi, sudah ditetapkan 2 tersangka. Apabila Anda mau tahu lebih detailnya, silahkan hubungi Bapak Kadif Humas Mabes Polri. Hotman Paris. Saya baru mendengar kabar duka bahwa abang katanya sudah jadi tersangka. Mudah-mudahan kabar yang saya dengar itu nggak benar, dan tapi saya sebagai mantan klien abang turut berduka cita, turut bersedih. Ya mudah-mudahan abang dan keluarga kuat untuk menjalani semua cobaan ini. Kok ketawa? Nggak boleh ketawa, kan lagi menderita kayak gitu kok nggak boleh ketawa. Tapi aku yakin sih abang tuh pasti kuat untuk menjalani ini, soalnya kan ini bukan yang pertama. Kan abang sudah 3 bulan juga pernah di Cipinang kan? Kalau nggak salah blok C ya?
ya pasti abang kuat lah. Meskipun kali ini mungkin agak lebih lama ya. Untuk klien-kliennya yang kuat, yang tabah ya. Kejadian ini buat aku belajar bahwa ternyata Oda itu berputar. Saya turut berduka cita bang, mudah-mudahan abang kuat. Semangat bang untuk menjalani kehidupan, terus maju ke depan. Terkait laporan saya terhadap Rasman Nasution tentang pencemaran nama baik, sudah naik ke tingkat penyidikan. Harusnya dia sudah diperiksa dalam tingkat penyidikan, sudah diperiksa. Dia coba undur-undur, akhirnya sudah dipanggil, ya. Karena kalau nggak datang, kalau sekiranya kemarin nggak datang, bakal dijemput. Sekiranya nggak datang, akhirnya sudah diperiksa dalam tingkat penyidikan. Jadi ini sudah mulai menggerucut. Karena memang Hotman kalau sudah janji akan berperang hukum, tetap gote kuning, ya. Jadi sudah mendekati, sudah tingkat penyidikan, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Mabes Polri menetapkan siapa tersangkanya. Baru-baru ini terkait perseteruan dengan Rasman Arif Nasution, Hotman Paris sempat mengunggah video di sosial media pribadinya. Dalam pernyataannya, Hotman Paris menolak berdamai dengan Rasman, mengingat pedasnya tudingan yang dilayangkan Rasman kepada dirinya pada waktu-waktu sebelumnya. Hotman dengan tegas dan lantang meminta Rasman untuk tidak ciut nyalinya lantaran proses hukum atas kasusnya semakin mengerucut, notabene berarti sudah hampir P21. Halo saudara Rasman Nasution. Hari ini Selasa tanggal 7 Maret 2023 jam 7 malam beredar video di mana Anda melakukan konferensi pers menghimbau agar kiranya Hotman mau berdamai dengan kau atas laporan polisi yang Hotman saya buat terhadap kamu atas pencemaran nama baik. Kamu minta berdamai, kamu nggak ngaca atas perbuatanmu selama ini. Coba nonton balik semua video-video ucapan-ucapan yang kau ucapkan terhadap saya. Jawaban saya adalah tidak ada niat saya untuk berdamai dengan kamu. Tidak ada niat saya untuk berdamai dengan kamu. Teruskan proses hukum. Jangan setelah proses penyidikan semakin mengerucut, kamunya mulai ketar-ketir. Kalau kau seorang laki-laki, kalau kau benar seorang pengacara, hadapi proses hukum. Saya tidak akan pernah mau berdamai dengan orang seperti kau, Rasman Nasution. Hadapi proses hukum sampai tuntas. Itu Dennis mungkin akan mengadukan ini ke polisi. Itulah kata-kata yang terakhir itu, yang buah mangga, buah apa itu, buah dia ke buah dada perempuan. Itulah pelecehan perempuan. Itu harusnya diadukan ke pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu menyebarkan berita asusila. Saya nggak tahu apakah si Dennis sudah laporkan itu. Itu benar-benar, itu bisa menjadi kasus ikan asin kedua. Saat Hotman Paris semakin garang menantang Rasman, justru sebaliknya, terlihat Rasman malah memilih berdamai. Hal itu terjadi ketika pada tanggal 7 Maret 2023, Rasman dan Iklima yang mendatangi Mabes Polri untuk memenuhi panggilan kepolisian atas laporan Hotman Paris terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Rencana penyidik untuk mengkonfrontir keduanya untuk saling adu bukti terkait fakta-fakta yang telah dikantongi Hotman Paris. Namun setelah 9 jam menjalani pemeriksaan, secara mengejutkan baik Iklima maupun Rasman sampai pada keputusan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Rasman pun meminta untuk dimediasi dengan Hotman agar berdamai, yang ditolak mentah-mentah oleh Hotman Paris. Saya dapat berita bahwa Kim telah mengganti kuasa hukumnya. Kayaknya sih udah dari 2 minggu lalu. Aku dengar ya. Ternyata selama 2 minggu ini sudah
Rasman katanya sudah sama si Kim 2 kali. Pertama sekali saya salam adik saya dulu. Terima Kim. Oke, makasih ya. Dan pengacaranya, Saudara Dinda Faris, saya bersama dengan istri saya, Bu Eliarini Rambe, dan keluarga saya yang lain mensupport dan mendukung saya bahwa setelah dilakukan konfrontir, kita berdiskusi panjang, bicara hati ke hati, maka kami sampai pada kesimpulan untuk mencari upaya restoratif justice. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena semua adalah karena kesalahpahaman. Karena itu saya berharap kiranya Adinda Faris bisa mencari solusi polemik antara saya dengan Pak Hotman Paris Hutapea, Saudara Hotman Paris Hutapea, dengan saya dan juga dengan Ikrimah Kim. Saya berharap tidak ada orang yang korban dari perseteruan, bahwa ini harus dituntaskan lewat Dinda Faris. Menghadapi nyali Rasman yang sudah hendak mengangkat bendera kuning untuk berdamai, Hotman justru semakin garang menantang Rasman melanjutkan proses hukum hingga di pengadilan. Menghadapi berlian gua pasti dia kalah. Menghadapi Lamborghini gua dia kalah. Menghadapi gedung-gedung perkantoran gua dia kalah. Menghadapi karir gua yang sangat cemerlang. Udahlah. Saya nggak mau ladenin, ngapain sih? Malah dia yang naik pansos. Dia itu dipecat oleh Dr. Richard Lee sebagai kuasa hukumnya. Oke. Terus nggak lama sesudah itu Dr. Richard Lee ke kantor saya karena kami terjadi tawar-menawar sahamnya dia. Dan habis itu saya posting di Instagram. Ya, dan langsung dia kira aku berebut kliennya dan mulailah dia ngoceh-ngoceh. Aku nggak peduli. Sumpah demi Tuhan itu kenyataannya. Sumpah demi Tuhan. Itu murni karena saya mau beli saham dia. Gua nggak merebut kliennya. Lagi pula seorang pengacara, kalau kliennya pindah, ya harusnya tahu diri dong. Pindah itu kan haknya ada klien kan. Kalau dia pindah, nggak apa-apa juga. Tapi dia memang nggak pindah ke saya. Dan sekarang dia permalukan Dr. Richard Lee di mana-mana. Bahkan dia kemarin ada demo mengatakan agar kasus Richard Lee diproses agar dia masuk penjara. Masa sama kliennya begitu sih? Contohlah aku, tidak ada satupun klien yang pernah mengadukan Hotman gara-gara aku bertanggung jawab, berkualitas, dan nggak pernah minta klien minta 1 juta dong, saya mau pulang kampung, 5 juta dong, saya mau hajatan di kampung. Mengejutkan, Hotman Paris beri isyarat terkait status hukum terkini seterunya Rasman Arief Nasution atas laporan yang dilayangkannya. Lantas seperti apa pula sebelumnya yang pernah terjadi perseteruan Rasman dengan Dr. Richard Lee? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Vero. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Geger, Hotman Paris beri isyarat terkait status hukum terkini seterunya Rasman Arief Nasution atas laporan yang dilayangkan Hotman. Tak kalah geger pula konflik panas Rasman Arief Nasution dengan Dr. Richard Lee dalam kasus One Prestasi yang dilaporkan Dr. Richard. Ya, seperti telah diberitakan pada medio tahun lalu, tepatnya tanggal 21 Juni 2022, Rasman sempat mengamuk di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelang sidang berlangsung sesaat setelah Dr. Richard Lee yang melaporkan dirinya tiba-tiba di halaman pengadilan. Berbagai tudingan kepada Dr. Richard Lee dilontarkan Rasman dengan garang yang ditanggapi Dr. Richard dengan senyum. Namun, aksi Rasman tersebut sempat menimbulkan ketegangan dan nyaris saja memancing emosi kuasa hukum Dr. Richard Lee, namun berujung reda dengan sendirinya ketika tensi Rasman menurun.
Saya ngomong dengan si Richard yang kenapa tuh? Saya ngomong dengan Richard yang saya bilang ini ada si tersangka di proses Pak Jaksa Agung. Kemarin sudah ada demo, saya minta ini Richard ini ditahan di proses ya. Kalau lo yang nggak puas sama saya, silakan japri saya. Ya. Kalau kapan mau japri silakan. Tersangka ini supaya diproses Jaksa Agung. Saya menarik. Yang di atas saya minta Richard ini sudah tersangka 2 kasus supaya ditahan. Kalau saya ulangi, kau mau apa kapan pun boleh. Kau mau ngapain pun boleh. Kau mau kapan pun boleh. Ini klaim beliau bilang si tersangka. Saya ngomong dengan si Richard yang tersangka. Ngerti kau? Saya ngomong dengan Richard yang tersangka. Sudah. Saya bilang ini ada si tersangka belum diproses Pak Jaksa Agung. Kemarin sudah ada demo, saya minta ini Richard ini ditahan, diproses ya. Kalau lawyer nggak puas sama saya, silakan japri saya. Ya. Kalau kapan kau japri silakan. Ya. Ini si tersangka ini supaya diproses Jaksa Agung. Saya minta supaya ini ditangkap. Saya minta Richard ini sudah tersangka 2 kasus supaya ditahan. Ya, nggak usah kau bilangin. Kau mau apa kapan pun boleh. Ya. Kau mau ngapain pun boleh. Bang, gimana tanggapannya bang? Gimana bang? Ya, lihat sendirilah gimana orang-orang arogannya itu. Kalian lihat sendiri aja lah ya. Tenang aja. Apa yang mau distresin kayak gini, Puy? Aku malah ketawa, ini lawak sumpah. Saya sih slow aja, santai aja sih. Kita lihat aja. Ketika itu, Dr. Richard Lee mengaku terpaksa memecat Rasman sebagai kuasa hukumnya dalam kasus melawan Kartika Putri karena Rasman tidak menjalani tugasnya sebagai kuasa hukum. Meski demikian, saat itu Dr. Richard Lee tetap mempertahankan Rasman sebagai kuasa hukum perusahaannya. Namun, kondisi sang dokter yang justru tidak merasa nyaman sebagai klien membuat dirinya merasa lega begitu Rasman ia pecat sebagai kuasa hukum. Dari awal, dari Desember, sebenarnya saya cabut kuasa. Dan semua klien itu berhak untuk mencabut kuasa seorang pengacara. Benar ya Bang ya? Benar ya? Saya pikir semua klien itu berhak banget untuk mencabut kuasa. Saya mau tunjuk siapa aja itu sebenarnya nggak ada masalah. Ya, mau saya tunjuk Paris, mau saya tunjuk Farhad Abbas, tapi kan saya nggak tunjuk. Saya mau berteman dengan mereka aja, masa nggak boleh? Saya cabut kuasanya, beliau marah-marah. Tapi beliau masih pengacara saya loh. Dan beliau masih saya bayar fee-nya. Jadi Desember bayar masih. Januari bayar. Tapi Desember menjelek-jelekan saya. Januari Kompres jelek-jelekin saya. Masa saya bayar untuk jelek-jelekin saya? Dan akhirnya kan bulan Januari saya kasih kerjaan. Beliau nggak kerjain. Kita kasih somasi. Tolong dong dikerjain, dan abang tolong menghentikan menjelek-jelekkan saya. Juga tidak dihiraukan, masih dijelek-jelekkan, masih nggak dikerjain. Kita kirim lagi surat yang kedua. Terus surat yang ketiga kita putusin. Masa kita mau bayar terus, Mas? Ini baru pengacara namanya, bukan pengacara pansos. Dia ujung-ujungnya ngabisin duit saya buat kasusnya tambah melebar. Yang jadi permasalahan adalah kalian kebayang nggak sih, 2 tahun saya seperti ini. Saya bermasalah, tapi tetap saya dibilang apa? Tersangka 2 kasus. Abang mantan pengacara saya itu tersangka 2 kasus. Malu saya. Tetangga saya malu dibilang seperti itu. Saya ketemu kemarin ya, di Bali ya, itu ngefans dengan saya. Wah, aku ngefans banget dengan dokter, ini dokter yang banyak masalah kan. Aduh, aku malu banget. Geger perseteruan Rasman Arief Nasution dengan Dr. Richard Lee yang diwarnai aksi mengamuk di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lantas seperti apa kebahagiaan Dr. Richard pasca menerima putusan pengadilan
yang menyebutkan jika dirinya menang atas pemecatan Rasman Arief Nasution sebagai kuasa hukumnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Lucky Perdana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari hanya di YouTube. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Sempat geger, Rasman Arief Nasution berseteru hingga berujung ngamuk di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat usai sidang Wan Prestasi versus Dr. Richard Lee. Tak kalah geger pula keputusan pengadilan atas kasus Wan Prestasi yang dituduhkan Rasman terhadap Dr. Richard Lee yang memecat dirinya sebagai kuasa hukum justru berbuah kemenangan di pihak Dr. Richard Lee. Putusan kemenangan atas Dr. Richard tersebut tertuang dalam amar keputusan tertanggal 21 Desember 2022. Dalam amar putusan disebutkan bahwa tuntutan pembatalan pemecatan atas Rasman ditolak dan pemecatan atas Rasman sebagai kuasa hukum Dr. Richard Lee adalah sah di mata hukum atau tidak bisa dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Atas kemenangan tersebut, Dr. Richard Lee mengaku bahagia. Abang mantan menuntut pembatalan persetujuan untuk pemecatan beliau. Dan hasilnya adalah perjanjian yang pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh tergugat atau yang dilakukan oleh saya adalah sah di mata hukum dan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi pemecatan dia sebagai pengacara saya itu adalah sah di mata hukum. Ini adalah hasil putusan tanggal 21 Desember kemarin. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.